Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Halo siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan, Kabupaten Indramayu. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang KPK dan FPB. Pertama yang akan kita bahas adalah KPK terlebih dahulu. Apa itu KPK? KPK adalah bilangan bulat positif yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Oleh karenanya, kepanjangan dari KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Itulah yang dimaksudnya. Ngerti ya maksudnya ya? Lalu bagaimana cara mencari KPK tersebut? Ada dua cara atau dua metode dalam mencari nilai KPK. Yang pertama ada metode sederhana. Bagaimana metode sederhana itu? Perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada soal, tentukan KPK dari 4 dan 5. Kita akan coba menjawabnya dengan metode sederhana. Yaitu caranya adalah kita akan mencari terlebih dahulu kelipatan angka yang ditanyakan. Yaitu di sini ada angka 4 dan angka 5. Kita cari kelipatan dari angka 4. Kelipatan itu maksudnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai seterusnya tak terhingga. Berlipat-lipat, itulah yang dimaksud ya. Berarti kelipatan 4 itu sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya ditambah 4 ya. Sampai dengan tak terhingga. Selanjutnya kita cari kelipatan dari angka 5 pun sama. Maksudnya adalah 5 tambah 5 tambah 5 seterusnya sampai dengan tak terhingga. Berarti sama dengan kelipatan angka 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari nilai KPK dari 4 dan 5 ini, yaitu dengan cara mencari angka terkecil yang sama atau mencari angka yang pertama kali sama. Itulah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Di sini ada angka 20 yang pertama kali sama atau yang terkecil yang sama. Berarti 20 ini adalah KPK dari 4 dan 5, atau bisa kita ambil kesimpulan, jadi nilai KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, cara yang kedua atau metode yang kedua ada metode faktorial, atau biasa dikenal dengan pohon faktor. Pernah dipelajari ya waktu SD, sudah kalian pahami. Untuk memperdalam atau untuk lebih paham yang sudah lupa, perhatikan contoh berikut. Di sini misalkan ada soal tentukan KPK dari 20 dan 45. Kita akan jawab dengan metode faktorial atau pohon faktor. Caranya kita cari faktor dari angka-angka yang ditanyakan. Pertama kita cari berarti faktor dari 20, yaitu dengan cara 20 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 10, kemudian kita bagi lagi 10 ini dengan 2, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Maka faktor dari 20 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya kita cari faktor dari 45. 45 kita bagi dengan 2, itu tidak bisa ya. Berarti kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 juga dibagi 3, hasilnya adalah 5. Dan 5 tidak bisa dibagi lagi ya. Maka faktor dari 45 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari KPK-nya, yaitu dengan cara kita cari faktor yang
berpangkat besar. Nah, di sini faktor yang berpangkat besar dari 20 dan 45 itu ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. Nah, 5-nya ini karena sama nilainya, maka kita ambil 1 saja. Berikutnya, kita selesaikan perkalian 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 ini. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5. Berarti 4 dikali 9 dikali 5. Itu hasilnya adalah 180. Berarti bisa kita ambil kesimpulan. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Bisa dipahami ya? Dari dua metode ini kita bisa menggunakannya salah satu saja untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang FPB. Apa itu FPB? FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih tersebut. Maksudnya adalah faktor persekutuan terbesar ya. Angka yang bisa membagi habis dua bilangan atau lebih yang dimaksud itu dinamakan faktor persekutuan terbesar. Lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sama seperti KPK tadi. Ada dua metode dan metodenya pun sama, akan tetapi beda caranya. Perhatikan biar paham. Yang pertama ada metode sederhana. Bagaimana metode sederhana dalam FPB? Perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada soal, tentukan FPB dari 4 dan 14. Nah, kita akan jawab dengan metode sederhana. Kalau tadi di KPK kita mencari kelipatannya, sekarang kita di FPB, kita cari faktornya yang bisa membagi angka yang ditanyakan. Di sini ada angka 4 dan 14. Kita cari faktor dari 4 dan 14. Yang pertama kita cari faktor dari 4, yaitu angka yang bisa membagi angka 4. Yaitu ada angka 1, 2, dan 4 ya. Dari 3 angka ini bisa membagi angka 4. 4 dibagi 1 bisa, 4 dibagi 2 bisa, 4 dibagi 4 juga bisa. Angka yang lainnya tidak bisa. Berikutnya faktor dari 14 atau angka yang bisa membagi angka 14, yaitu ada angka 1, 2, 7, dan 14. Nah, berikutnya baru kita bisa mencari nilai FPB-nya dari 4 dan 14 ini, yaitu dengan cara mencari angka yang terbesar yang sama. Nah, di sini angka yang sama ada angka 1 dan angka 2. Nah, yang terbesarnya dari 1 dan 2 itu adalah 2. Berarti FPB dari 4 dan 14 ini adalah 2. Atau bisa kita ambil kesimpulan, jadi nilai FPB dari 4 dan 14 adalah 2. Bisa dipahami ya? Gampang. Selanjutnya, cara yang kedua sama seperti KPK, yaitu dengan cara atau metode faktorial atau pohon faktor. Perhatikan contohnya. Misalkan di sini ada soal tentukan FPB dari 20 dan 30. Cara menjawabnya sama, yaitu dengan pohon faktor, mencari faktornya. Faktor dari 20 sama seperti tadi, yaitu dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2, itu hasilnya adalah 5. Nah, berarti faktor dari 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5. Itu faktor primanya ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktor prima dari 30. Nah, itu 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Maka faktor prima dari 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya, baru kita bisa cari nilai FPB-nya, yaitu caranya kita cari angka yang sama atau faktor prima yang sama yang pangkatnya terkecil. Di sini ada 2 dan 5 yang sama. Yang terkecil pangkatnya adalah 1. Berarti 2 dan 5 saja.
Atau di sini kita kalikan faktornya, 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Maka bisa kita ambil kesimpulan, jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini atau kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.